Hai guys, bertemu kita di channel Kopi Susu Seram. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah tongkat makhluk halus. Semoga guys terhibur. Oke guys, di sini ada segelintir orang yang mencari ilmu hitam atau mengenal ilmu hitam tertentu, membuat mereka berkuasa atau sakti. Namun di sini saya ingatkan bahwa benar atau tidak ini hanyalah cerita. Karena kisah ini juga telah dikongsikan oleh individu yang lebih dewasa dan pengalaman mereka. Saya cuma ingin menyampaikan saja. Kata beliau, ketika menceritakan amalan ilmu ini, seseorang yang ingin memiliki tongkat makhluk halus ini ada beberapa syarat. Syarat pertama, harus mencari beberapa benda untuk kegunaan tertentu. Apabila syarat itu sudah ditunaikan, syarat kedua harus juga mencari wanita ataupun gadis sunti yang meninggal. Pastikan tempat gadis sunti ini berdekatan dengan sungai. Ini adalah syarat kedua. Oleh karena kebiasaan hidup di kampung ketika dulu, rumah mereka rata-rata adalah rumah panggung atau rumah bertiang. Si pengamal ilmu atau mencari tongkat makhluk halus ini harus bersedia sepenuhnya dengan semangat yang kental. Apabila si mayat ini ingin dimandikan di rumah-rumah tertentu, di mana atasnya mayat dan di bawah kolong, si pengamal harus berpura-pura duduk di bawah kolong, santai seakan tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Ada beberapa petuah yang harus diikuti untuk membuka mata batin atau melihat makhluk halus, kata beliau ini juga ketika ia berkongsi cerita kepada saya. Seseorang pengamal harus berani, karena jika matanya terbuka boleh melihat makhluk halus berbagai bentuk yang seram, dan melihat apa juga yang telah dilaluinya ketika ia duduk di bawah kolong ketika mayat itu dimandikan. Apabila mayat dimandikan, disinilah berbagai makhluk halus datang ke bawah kolong, di mana titisan air mandi mayat yang jatuh akan dimandi oleh makhluk halus tersebut. Si pengamal harus bersabar dan berpura-pura seperti tidak melihat apa yang berlaku, karena makhluk-makhluk halus yang sedang mandi tersebut memantau adakah manusia menyadari mereka ketika itu. Jadi si pengamal juga harus sabar menunggu sampai penghujung makhluk halus yang mandi, karena pada akhirnya akan ada satu makhluk halus, yaitu ketua mereka, yang menyerupai kakek-kakek ataupun atok-atok yang sudah tua, yang amat tua bertongkat bersedia mandi air tersebut. Untuk mandi, makhluk itu akan melepaskan tongkatnya. Tetapi sebelum melepaskan tongkatnya,
Si kakek ini akan memantau terlebih dahulu adakah sesiapa yang menyadari dirinya atau tidak. Apalagi ada orang santai di sana, makhluk itu akan melihat secara dekat dan akan memastikan adakah manusia itu sadar atau tidak keberadaannya. Apabila memastikan tidak ada manusia melihatnya, makhluk itu perlahan-lahan melepaskan tongkatnya dan mandi air yang tertetes dari sisa air dari mayat ataupun jasad dari atas. Maka disinilah si pengamal harus merampas tongkat dan terus lari tanpa pandang belakang. Si pengamal juga harus cari dan lari menuju ke kawasan sungai, kerana pantang larang makhluk tersebut apabila melintas sungai, maka makhluk tersebut akan gagal memiliki tongkatnya semula. Inilah cerita ringkasan yang saya kongsikan. Tidak semua saya kongsikan, hanya beberapa saja, kerana mungkin takut akan disalahfahamkan atau amalan ini kepada mereka. Adakah benar atau tidak, saya tidak pasti, karena ini hanya kongsi individu tersebut. Yang pasti tidak usahlah kita mempelajari semua itu, kerana ilmu Tuhan Maha Esa lebih cukup dari segalanya. Kata individu tersebut, ilmu ini juga selalu digunakan oleh orang-orang lama dahulu, sehingga kan mereka boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan. Ketika zaman berganti zaman, ilmu ini sudah tidak dikenali lagi, karena di mana agama telah maju, agama juga telah membangun. Tetapi tidak heran juga di zaman sekarang ini, yang zaman modern, ada beberapa pihak ataupun beberapa pengamal yang ingin mencari benda-benda ini semua. Ada banyak lagi kisah yang harus saya kongsikan kepada guys semua, tetapi saya ingin perlukan dukungan guys semua, karena cerita ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Untuk beberapa waktu saat ini saya terpaksa menceritakan yang lebih pendek dulu, dan akan datang saya akan menceritakan yang panjang, cerita yang lebih panjang daripada ini, dan akan memberi yang terbaik kepada guys semua. Dari itu semoga terhibur dan terima kasih.